Ia hanya lahir melalui turunan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh KDM selaku Gubernur Jawa Barat. Tujuan kita ke sini kawan-kawan perlu ditekankan kembali bahwa satu, kita ingin menyampaikan aspirasi, dan kedua, kita ingin berdiskusi dengan wali kota dan wakil wali kota Bandung yang kita nilai sampai saat ini tidak ada satupun ide, pemikiran, dan juga inovasi yang paling konkret yang itu dilakukan oleh mereka melalui putusan-putusan kebijakan Kota Bandung. Ia hanya lahir melalui turunan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh KDM selaku Gubernur Jawa Barat. Yang paling terakhir adalah putusan soal jam pelajar malam. Bagaimana kemudian penertiban atas kreativitas masyarakatnya itu dilakukan oleh negara melalui seluruh aparatur dan juga satgas yang dibuatnya. Maka pertanyaannya sederhana, kawan-kawan. Untuk apa pendidikan gratis kalau sudah dewasa, akal seorang anak, daya kreativitas seorang anak itu mampu dibunuh dan didiamkan di rumah saja? Maka untuk apa pula imunisasi gratis kalau sudah dewasa dia terus-menerus direpresif dan bahkan kehilangan nyawa? Di sini kawan-kawan perlu kita tekankan kembali bahwa jumlah kita adalah satu. Sepakat kawan-kawan? Maka seluruh upaya bertemu dan berdiskusi dengan wakil wali kota dan wali kota Bandung itu adalah langkah konkret untuk kemudian merevisi, mengkritisi, dan juga menguraikan program-program yang baik yang mesti dilakukan dalam proses pengembangan sumber daya manusianya. Yang pertama yang menjadi tuntutan aksi unjuk rasa ini apa ini? Poin-poinnya apa aja nih? Ya, cuma satu tadi, menagih janji apa yang sudah dilontarkan. Sebetulnya para pedagang itu tidak minta ya. Ya. Ya, ini karena memang dilontarkan oleh seorang gubernur yang ketika gubernur ini adalah mengemban jabatan publik, maka itu menjadi sebuah tanggung jawab buat pejabat publik untuk memenuhinya. Ya, dan masyarakat kecil ini tidak sama sekali tidak meminta, cuman ini menagih janji apa yang dilontarkan tersebut pada saat pembongkaran. Saya ingat Kang Husni nih, sebenarnya poin-poinnya itu yang menjadi janji apa saja sih Kang Husni? Ya, tadi sudah saya bilang, tadi yang pertama itu apa yang dilontarkan itu ganti rugi dagangan yang saat itu terakhir ada ya. Yang kedua uang tunggu selama 2 bulan katanya. Yang ketiga beras, telur ya. Dan yang keempat adalah bangunan yang sudah ditata. Ini belum ada kepastian sampai dengan saat ini. Kapan, berapanya itu belum ada jawaban pasti yang kita sudah menanyakan dari tingkat kepala desa, camat, bupati sampai ke DPRD tingkat provinsi. Kita sudah menanyakan hal tersebut dan mereka tidak bisa menjawab secara pasti juga. Beranya kalau rakyat ada tanah negara, negara lagi butuh tanah sama rakyat, bayar nggak ke rakyat? Ya bayar lah. Bayar, iya. Tapi kalau rakyat mah pakai tanah negara tanah balayar. Kan rakyat negara teh ayana kurang ya. Nggak bisa begitu, Pak. Logikanya salah, Pak. Jangan sekali-kali ngomong Bapak bahwa ini kan tanah negara, siapapun berhak mengisi. Loh, kan tidak semua orang kebagian. Iya. Ya tadinya mungkin rakyat ini karena memang ada aturan bahwa tanah yang yang tidak produktif ataupun lahan yang kalau ini mah bukan tanah tidak produktif, Pak, daerah marka jalan. Ya, kalau marka jalan. Apa rencana saya terhadap berbagai kawasan perkebunan? Yang saya tahu, Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi ketika menyampaikan statementnya atau memberikan ungkapan perasaannya itu bahasanya selalu bijaksana gitu. Nah, pada kesempatan ini ketika beliau menanggapi para pendemo yang ada di Jalan Cagak, nah, khususnya kepada para pendemo, dan saya mendengar dari penuturan beliau bahwa rencana ke depan dari areal Jalan Cagak itu khususnya kan kebun teh dan nanas di situ, kedepannya sangat jauh gitu.
Nah, yang ingin saya soroti di sini adalah tentang beliau menyatakan, nah atuh ari kamari keur kumuh, loba tempat dongdot, loba nu ngajual miras, obat-obatan. Caricing wae. Aya rek ditertibkeun, rek dibenahi, diatur sedemikian rupa supaya orang yang berkunjung ke sana itu nyaman, tentram dengan pemandangan teh yang hijau. Kalahka koar-koar nagih janji anu can behak masa janjina kakarek 2 minggu. Kumaha ieu teh. Jadi saya memohon kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing, maju terus. Kami rakyat Jawa Barat selalu mendukung apa langkah yang Bapak menurut baik. Kami pun sebagai penggemar dan pengagum Bapak, kami juga tidak akan segan-segan mengkritik Bapak ketika kebijaksanaan Bapak melenceng dari pembelaan terhadap rakyat kecil. Selagi Bapak benar, kami akan selalu di belakang Bapak. Hidup Bapak Aing. Perlu diingat teman-teman bahwa tanah ini bukan milik pemerintah, bukan milik penguasa, dan bukan milik juga korporat, tapi sejatinya tanah ini milik rakyat yang seharusnya alas hak atau perlindungan dan pengakuan terhadap tanah, terhadap lahan itu betul-betul diberikan oleh pemerintah kepada rakyat. Bahkan yang prihatin saat ini, selain bagaimana intervensi dari setiap kegiatan itu yang lebih dominan diintervensi oleh kegiatan tambang, kegiatan properti, kondominium di mana-mana, resort di mana-mana, hotel di mana-mana, dan lain sebagainya, itu mengalihfungsikan kawasan yang menimbulkan degradasi dan menimbulkan pelepasan emisi dan krisis iklim yang terjadi saat ini. Tidak hanya di Jawa Barat, tapi di pelosok negeri ini. Terjadi di semua provinsi. Dan tentu pemerintah harusnya mawas diri. Salah satunya Jawa Barat, di mana Deddy Mulyadi tidak harus juga mencerminkan dan melakukan terus pencitraan, tapi harus menjalankan amanat-amanat yang dituangkan oleh Undang-Undang UPA. Apalagi dia sekaligus sebagai ketua gugus tugas reforma agraria atau GTRA yang seharusnya menjalankan fungsinya itu, bukan hanya melakukan sanksi teguran kepada perhutani atau sanksi teguran kepada PTPN yang dimana sudah mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan kegiatan-kegiatan properti, kegiatan-kegiatan tambang di kawasan lindung. Tidak hanya cukup itu, tapi mereka tidak lagi diberikan penguasaan lahan yang luas dan berikan penguasaan lahan itu kepada rakyat. Yang nyatanya rakyat dapat menguasai tanah dan rakyat dapat berdampingan dengan kawasan dengan baik tanpa harus merusak lingkungan. Kemudian juga membangun ruang-ruang tempat berjualannya memadai dengan desain arsitektur yang seimbang dan selaras dengan alam dan lingkungan. Sehingga Provinsi Jawa Barat, areal perkebunan tehnya bisa dilihat oleh masyarakat, bisa dinikmati oleh orang siapapun tanpa harus bayar. Kemudian para pedagang mendapat tempat yang layak dengan tempat penjualan yang memadai. Diharapkan para pedagangnya bersifat jujur, manakala nanasnya asli madu ya disebutkan madu, kalau nanas bukan madu ya jangan disebutkan bukan madu. Ini yang diharapkan, sehingga nanti ke depan tumbuh industri pariwisata yang mengelola dan mengendalikannya adalah masyarakat sekitar. Seluruh proses itu harus berjalan terencana, tertata. Jangan sampai pada saat dilakukan penataan dan kita sudah melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan, kita ribut tidak karuan. Tetapi ketika kemarin di pinggir jalan kumuh menjadi tempat-tempat orang berjual minuman keras, menjadi tempat-tempat orang di situ berkumpul, beragam kegiatan ada di situ, premanisme dan sejenisnya, semua orang diam. Setiap tindakan yang memiliki niat baik, insya Allah akan selalu ada jalan, dan kita tidak akan pernah takut dan gentar menghadapi apapun. Siapapun yang melakukan penyalahgunaan terhadap kawasan perkebunan dan hutan pasti akan saya tertibkan. Mau dia rakyat besar, mau dia rakyat kecil. Ketika melanggar aturan, bertabrakan dengan
undang-undang, saya akan bertindak sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang saya miliki. Mari kita rawat dan jaga seluruh lingkungan di Jawa Barat agar Jawa Barat menjadi kembali. Berhati-hatilah, waspadalah, waspadalah. Yang namanya sebuah kebijakan dari pemerintah, baik dari desa, bupati, camat, sampai gubernur, sampai wakil presiden, sampai pun presiden, sebuah kebijakan pasti akan yang namanya mengandung sebuah polemik, teman-teman ya. Entah itu setuju atau tidaknya masyarakat, itu ya namanya kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, mau nggak mau ya harus diikuti ya. Karena mau bagaimanapun, kalau menurut saya ya, saya sepakat dengan seorang bapak-bapak tadi, teman-teman, yang mengatakan setiap Pak Deddy Mulyadi itu menjawab sebuah demo ataupun apalah yang mengkritik dari kebijakan Pak Deddy Mulyadi, Pak Deddy Mulyadi itu tidak menggunakan sesuatu yang membuat dia itu seperti emosi. Dia itu menjawabnya dengan menggunakan akal ya, menggunakan logikanya dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat, tentu saja juga melalui media sosial Pak Deddy Mulyadi. Yaitu tadi kita sudah melihat ya, orang-orang yang demo dari Pak Deddy Mulyadi, teman-teman ya. Terus kita itu mau menanggapi sebuah video ya, yang demo itu tadi ya, dari mahasiswa yang Pak Deddy Mulyadi itu menerapkan jam malam, teman-teman ya. Kalau menurut saya itu sangat memang harus dilakukan, teman-teman ya, karena banyak sekali ya dari pelajar-pelajar mungkin ya setaraf SMA itu kan memang kalau bahasanya ya tidak semuanya sih ya, bahasa dari pemuda itu kan masih panas-panasnya ya. Banyak terjadi sesuatu yang hal-hal negatif ketika mereka itu keluar jam-jam malam, teman-teman ya. Tapi kalau seandainya diatur oleh pemerintah tentang jam malam, keluyuran, main, nongkrong, hal-hal itu tidak ada hal-hal yang kalau menurut saya itu nggak positif, teman-teman ya. Karena cuma ngobrol dan yang lain sebagainya, dan justru mereka itu tidak mementingkan belajarnya. Mata pelajarannya besok itu apa, harus belajar. Nah, jadi ketika diterapkan hal-hal yang seperti itu, otomatis orang tua juga lebih gampang untuk mengontrol dari anak-anaknya, teman-teman ya. Kalau menurut saya sih cukup efektif, walaupun hal ini mungkin ya ada segelintir lah, mungkin beberapa orang saja yang tidak mau mengikuti arahan dari Bapak Gubernur. Akan tetapi kalau menurut saya itu cukup luar biasa lah, berani mengambil sebuah kebijakan. Jadi ketika Pak Deddy Mulyadi ini mengambil sebuah kebijakan yang seperti itu, tentu saja ya itulah orang-orang yang mungkin gimana gitu ya, yang tidak pas terhadap Pak Deddy Mulyadi. Tapi kalau menurut saya maju terus Pak Deddy Mulyadi, pantang mundur, berjuang untuk masa depan generasi penerus bangsa ini.